bertenaga dan sehat. Kalau tidak terpenuhi, bisa lemas dan sakit. Contoh makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Makanannya nasi, telur, sayur, ayam, buah-buahan. Minumannya teh, susu, madu, air putih. Contoh makanan dan minuman yang tidak thayyib, yang tidak halal dan thayyib. Yang mengandung soda, mengandung zat berwarna, mengandung alkohol. Karena manusia dapat tenaga, energi, kekuatan untuk melakukan aktivitas yang banyak. Bisa menghafal Al-Quran, sholat, saum, belajar, dan banyak lagi lain-lainnya. Apa yang terjadi bila kebutuhan makanan dan minuman manusia tidak terpenuhi? Bisa bikin sakit, lemes, tidak bisa melakukan banyak hal. Sebutkan makanan halal dan thayyib. Ikan, tahu, tempe, daging, telur, sayur, buah. Sebutkan minuman halal dan thayyib. Susu, madu, jus buah, jus sayuran, dan sudah. Sebutkan makanan tidak halal. Darah, daging gogok, daging babi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Minuman tidak halal. Minuman karena kalau tidak tidur nanti masih akan lelah dan bisa sakit. Dan kapan saja waktu manusia membutuhkan tidur, saat keluluh dan malam. Berapa jam manusia membutuhkan tidur? Siang-siang setengah jam dan malam-malam 8 jam. Karena manusia seperti robot. Kenapa? Kalau robot secara dicas, kalau manusia secara tidur. Dengan cara tidur, Ya. dengan cara istirahat gitu. Apa yang terjadi bila tidak terpenuhinya kebutuhan istirahat atau tidur? Yang terjadi apa? Akan apa? Akan sakit. Akan sakit. Kemudian Lelah. akan lelah.
Kapan waktu istirahat tidur yang baik? Waktu tidur yang baik itu kapan saja? Malam, siang, Malam itu jam berapa sampai jam berapa? minimal dari jam 8 sampai jam setengah 4. Terus kalau siangnya jam berapa? Yang baik, tidur yang baiknya? Dari setengah 12 jam 12 sampai jam 3. Oh, 3 jam? Oke, terima kasih. Manusia terbakar dan BAB untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh manusia. Sisa makanan dan minuman yang ada dalam tubuh manusia. Apa yang terjadi bila tidak terpenuhi kebutuhan BAK dan BAB? Sakit dan sisa-sisa makanan dan minuman menjadi racun di dalam tubuh manusia. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan BAB BAK yang baik dan benar? Pertama, masuk ke kamar mandi, pakai kaki kiri dan membaca doa, dan jongkok. Posisinya jongkok dan tidak menghadap kiblat. Terus jika kotorannya sudah keluar, mendaham dan jika sudah yakin tidak ada kotoran lagi, tangan kanan mengambil siuk untuk menyiramnya dan tangan kiri untuk mengusapnya dari depan sampai ke belakang. Terus tangan kirinya cuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan kiri pakai sabun. Terus terakhir disiram kotorannya sampai tidak bau, tidak meninggalkan bau dan kotorannya. Mengapa manusia butuh buang air besar dan buang air kecil? Mengapa? Karena sisa-sisa makanan yang ada di tubuh harus dikeluarkan. ya, apa yang terjadi bila BAB dan BAK itu tidak terpenuhi? Akan sakit. Terus bagaimana cara memenuhi kebutuhan BAB dan BAK yang baik dan benar? Tidak boleh ditahan. Terus sebelum BAB atau BAK harus jongkok dan menceboknya dari depan ke belakang. Lalu menggunakan tangan kiri. ya. Nomor 4. Contoh hewan yang hidup di dalam tanah: cacing, marmot tanah, berang-berang, dan tikus mondok. Contoh hewan yang hidup di atas tanah: kucing,
tersebutnya Andes. Kucing ada ekor buat balance, ada 4 kaki buat jalan, buat lompat. Ada apa lagi? Ada kumis buat antena dan detektor. Ada telinga buat dengar, ada hidung buat smell. Terus ada apa lagi? Ada hidung, ada mata buat ngeliat. Matanya beda sama manusia, bisa ngeliat 200 degrees angle. Jadi bisa lebih lebar liatnya. Lebar Liatnya. Mulut juga beda sama manusia. Mulutnya cuma bisa gerak atas bawah aja. kayak gitu. Di giginya kucing kecil, kucingnya punya canine atau taring, karena giginya buat makan daging. Harus disobek. Terus Di kakinya ada kukunya buat crab makan makanannya. Ada rambut biar anget. Sehari hidupnya di darat. Tiga hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. 1 ayam, 2 kambing, 3 sapi. Bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. 1, daging ayam bisa dimakan. 2, kakinya bisa dibikin sop. 3, bulunya bisa dibuat kerajinan. Kotorannya bisa dibikin pupuk. Yang kedua, kambing. Dagingnya bisa dimakan, kakinya bisa dibikin sop, kepalanya bisa dimakan, kulitnya bisa dibikin kerajinan, susunya bisa diminum, kotorannya bisa dibikin pupuk. Yang ketiga, sapi. Dagingnya bisa dimakan, kulitnya bisa dibuat kerajinan, kepalanya bisa dimakan, kakinya bisa dibikin sop, susunya bisa diminum, kotorannya bisa dibikin pupuk. Kerajinannya buat beduk, kulitnya buat beduk, terus buat jaket, tas, yang lainnya. Contoh tumbuhan darat, pohon kopi, pohon mangga, pohon nangka. Contoh tumbuhan air, kangkung, bayam, anyelir. Bagian-bagiannya ada daunnya, ada batangnya,
Ada batangnya dan juga ada akarnya. Satu lagi ada apa? Ada buahnya. Tanaman buah tin. Bagian-bagian tubuh tanaman buah tin. 1. Akar berfungsi untuk menyerap makanan berupa air. 2. Batang dan ranting bisa fungsinya untuk menopang agar tegak dan kuat, dan agar bisa menyalurkan makanan ke tubuh buah tin lainnya. 3. Daun berfungsi untuk bernafas. 4. Buah bisa menjadi benih atau bibit. Misalnya pohon kelapa, daunnya bisa dijadikan ketupat, terus buahnya bisa dijadikan santan, airnya bisa diminum, batangnya bisa dijadikan bahan bangunan, akarnya bisa dijadikan pupuk.